nanya apa aja Kak? Kalau nanya alam gaib tanya mau gue. Ya Pak TB, ini kita bicara mengenai ini Pak, kan banjir 5 tahunan yang akan datang ya Pak. Oh. Nah, sebenarnya DPR dalam mensikapi ini bagaimana Pak? Dalam hal ini setelah hasil reses itu banyak masyarakat juga mengeluhkan masalah ketika pada saat musim penghujan besar, artinya mengalami kebanjiran di mana-mana, sehingga nanti pembangunan kita yang sudah kita dari PU sudah jalankan itu supaya berfungsi ini harus dipantau tentunya dinas PU, ya kan, masalah drainasenya bagaimana gitu. Jadi kesalahan kita tidak memantau keadaan drainasenya sampai sekarang nih. Kalau banjir kan 3 SKPD yang bertanggung jawab harusnya. Apa saja itu Pak? Ya itu kan Badan Penanggulangan Bencana, terutama dari PU-nya, bidang drainase. Kemudian kalau kemacetan di jalan kan perhubungan juga harus melihat. Kalau macet sampai 3 hari itu kan banyak kerugian perekonomian, orang nggak bisa dagang, nggak bisa sekolah, nggak bisa ngapa-ngapain, terputus. Nah ini jangan sampai terjadi. Terus yang Bapak lihat sampai saat ini kesiapan mereka bagaimana Pak? Ya semua kesiapan siap, cuman pada saat hari hanya bagaimana itu yang kita lihat. Semua ibarat orang perang siap, cuman sekarang cuman siap doang, tapi bagaimana mengantisipasinya ketika itu di jalan langsung berhadapan dengan kejadian gitu. Karena kan sampai saat ini belum kelihatan Pak ya tindakan pencegahannya Pak. Mereka baru mempersiapkan untuk tindakan jika terjadi Pak ya. Itu bagaimana Pak? Ya artinya kalau jika semuanya juga antisipasi, saya rasa mereka sudah cukup siap. Cuman kan itu tergantung ketika kejadian itu lebih di luar force major kan kita nggak paham. Tapi yang jelas ada 3 SKPD yang harus bertanggung jawab nantinya, yang di lapangan sebagai penanggung jawab pada saat ketika banjir itu datang. Itu jangan sampai di tol putus balik lagi jalan. Nah ini harus diantisipasi. Seperti waktu itu orang balik arah semua itu. Ya Dewan nggak bisa tidur karena masyarakat pasti nelponin kita, itu Pak banjir Pak di mana-mana. Memang bukan Indonesia, bukan daerah kita aja, seluruh daerah juga seperti itu. Nah ini kan tetap harus kita antisipasi. Paling tidak kita meminimais sehingga banjir itu lebih bisa kita atasi. Tentunya sekarang kalau nggak salah dari Badan Penanggulangan Bencana sudah menyiapkan masalah makanan, pangan ya, atau dari perahu karet, saya rasa mereka kemarin sudah laporkan sudah siap gitu. Siap Pak ya? Kesiapannya udah sangat siap. PU juga nanti masalah drainase mereka juga mengawasi gitu. Mudah-mudahan dalam bulan ke depan ketika menghadapi musim hujan, penghujan yang cukup curah, cukup besar, bisa diantisipasi. Karena kita juga kan dari PU juga sudah mengatakan akan membuat serapan tandon air ketika itu banjir. Nah ini kan kita lagi di mana tuh Pak? Bangun. Jadi di daerah dekat sini situ. Itu. Apa cukup memadai Pak? Saya rasa kalau untuk hitungannya cukup. Cuman kan kita tidak tahu apakah kubik air curah dari langit itu seperti apa. Iya. Tapi paling tidak kita sudah mengantisipasi tempat-tempat untuk resapan air itu kita sudah antisipasi. Gitu. Kita kan ketahui Pak ya, situ kita kan makin berkurang Pak. Gitu. Nah, bagaimana cara DPR mensikapi itu Pak? Sedangkan kan situ daerah resapan air juga Pak, supaya air tidak terlalu membludak keluar Pak. Ini kan tandon air ini kan artinya namanya resapan biopori terbesar itu kalau air tuh langsung menyerap ke bawah dibuang, itu cukup besar gitu. Jadi kalau itu air antara input outputnya sudah diperhitungkan, itu kan hukum bencana, di mana air itu bisa kalau dari lebih rendah bisa dipompa keluar, yang dari luar bisa ke dalam. Artinya semua itu sudah dihitung. Cuman di luar itu yaitu wallahu alam. Yang penting antisipasi sudah kita lihat langsung, sehingga masyarakat nggak perlu khawatir, paling tidak kita minimize. Yang paling krusial adalah ketika banjir itu menghantam, memutuskan mata rantai lalu lintas, itu kan kepadatan di mana-mana, ini yang harus diantisipasi. Buangnya kemana ini kan harus diantisipasi. Ya Pak. Karena itu orang bisa nggak kerja, bisa nggak sekolah, itu kan kerugian besar. Jadi bisa kerugian yang sangat besar gitu. Maka ini kita antisipasi supaya masyarakat tidak
ragu lagi dengan pembangunan di Tangsel. Oleh sebab itu kita antisipasi dengan 3 kekuatan tadi, 3 SKPD. Tentunya yang lain mengikuti gitu. Jadi yang bertanggung jawab langsung adalah perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Alam, dan juga dari PU-nya di bidang drainase. Saya rasa itu. Nah, mengenai tragedi Situ Gintung Pak yang pernah terjadi, apa itu sudah diantisipasi juga Pak? Makanya saya rasa begini, kalau Situ Gintung itu kan sebenarnya bukannya dari Pemda di sini, itu nasional, dari dana luar, dana modal. Saya rasa semuanya sudah diantisipasi. Namun ketika bencana itu, kalau bencana datangnya dari Tuhan ya nggak bisa ditolak. Kita udah bener naik pakai helm, pakai motor, udah bener. Kita ditabrak orang, bisa terjadi. Padahal kita udah bener jalurnya. Itu kan di luar. Yang penting kesiapan itu harus, prepare itu harus, gitu. Jadi artinya semua segalanya harus ada antisipasinya. Ada Pak ya? Iya, ya artinya jangan selor deh. Artinya yang penting gimana ntar itu nggak bisa. Sekarang fenomena alam itu harus dibaca. Jadi semua hikmah itu ada di diri kita. Kita mesti pelajari. Oh, nanti kalau ini harus begini, nanti sudah seperti itu. Tapi kalau kita udah pras ini sana, sudah kita kuatin, kita jaga sini, kalau gol juga mau bilang apa? Tapi mudah-mudahan nggak seperti itu. Paling tidak meminimais kerugian yang kerusakan selama ini padat. Banyak keluhan masyarakat tidak bisa ini karena kebanjiran itu, mudah-mudahan bisa diminimais. Kita semua berharap baik, tidak ada yang namanya kerugian gitu. Insya Allah tidak ada kerugian dimanapun. Ini yang kita katakan kembali lagi, bahwa kita bukan siap menghadapi, tapi paling tidak kita mengantisipasi ketika bencana itu datang. Mudah-mudahan bencana itu nggak ada. Tapi semuanya kan syariat, upaya. Kalau orang nggak ada upaya, kayak ibarat waktu zaman Rasulullah kan orang nambatin onta dulu, kata Rasul jangan bersalah diri kepada Allah, walaupun tapi ontanya nggak ditambatin hilang. Iya Pak. Kecuali kalau udah syariat, udah kita tambatin tuh onta, terus ontanya hilang, ya itu baru, itu yang namanya kejadian di luar. Itu namanya sunatullah, ketentuan Allah, nggak bisa. Karena kita udah pakai semua itu. Tapi kalau kita nggak pakai apa-apa, kita bersalah diri langsung tanpa ada apa-apa, ya kita salah, nggak bisa seperti itu. Jadi artinya antisipasi segala sesuatunya kita persiapkan untuk masyarakat Tangsel. Karena kita di depan adalah sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Saya nggak mau masyarakat saya kebanjiran, ada keluhan. Nah, ini kita perjuangkan bersama. Jadi ada kemitraan kita di bawah kita adalah PU, Bencana Alam, dan juga dari Perhubungan. Ini kita push terus sehingga meminimas masalah-masalah kebanjiran atau apapun kita antisipasi dalam bentuk program-program sosialisasi kepada masyarakat. Kalau banjir nanti begini, kalau kebakaran nanti begini, kita sudah lakukan itu. Baik. Terima kasih Pak Dewi. Iya. Selamat siang. Iya.